Dalam penggerebekan itu, Putri Enteng Tanamal dan almarhumah artis Tanti Yosefa ini kedapatan tengah berpesta barang haram itu dengan sejumlah teman-temannya. Dari penggerbekan itu, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa 69 paket kecil putau, 3 alat suntik dan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Menyusul ditemukannya bukti-bukti tersebut, polisi kemudian menggelandang Joan Tanamal ke Polsek Tebet untuk diperiksa lebih lanjut. Saat cek dan dicek meminta keterangan dari sangat santun, sangat sopan, sangat care, sangat perhatian, khususnya terhadap mama, ya. Jadi mungkin hal itu yang membuat yang tidak sama yang dimiliki oleh Mas Willy dengan saya. Mas Willy memang paling tidak suka dia kalau saya bilang bercerai, dia paling tidak suka. Walaupun saya udah berkali-kali bilang begitu, tapi Mas Willy tidak menginginkan hal itu. Sampai detik ini pun Mas Willy tidak menginginkan. Menurut Willy, keputusan Betaria menggugat cerai karena dirinya terlalu emosi. Apa komentar Betaria mengenai hal ini? Bukan emosi, kita tidak ada tidak diiringi oleh emosi, tidak diiringi oleh yang seperti dibilang will atau pil, tidak. Cuma memang udah langkah saya aja, karena ini juga saya pertimbangkan bukan sebentar tapi udah lama. Benarkah Betaria bersikeras bercerai dari Willy Dozan karena faktor harta? Menurut Willy kepada beberapa media, Beta marah karena keinginannya untuk balik nama atas rumah mereka tidak dipenuhi Willy. Bukan karena harta, bukan karena will. Dalam satu rumah tangga kita kan harus adanya keseimbangan, kepercayaan, saling pengertian gitu dan lain-lain ya. Nah mungkin di sini kekurangan dari kami yang akhirnya sebenarnya itu tidak ada keterbukaan, tidak ada kebersamaan, itu ditimbulkan dari itu semua. Lalu apa yang dirasakan Betaria saat duduk bersama suaminya dalam persidangan? Ya kita kan pernah bersama, kita pernah merasakan manisnya cinta gitu kan. Walaupun bagaimana saya merasa sekarang kayaknya sudah pasrah, sudah tidak bisa menerima lagi, sudah bisa meneruskan lagi. Walaupun bagaimana itu kan tetap ada gitu loh, ngerti. Cuma saya ketidakcocokan ini yang membuat saya mundur. Bagaimana Willy menanggapi keinginan Beta untuk tetap bercerai darinya? Gengsi ya, karena bukan hal yang prinsip lah ini ya. Kalau hal yang prinsip, saya juga angkat tangan. Misalkan ya, saya ada wanita lain atau Beta ada pria lain, itu udah prinsip. Mungkin udah hal-hal yang tidak simpatik ya. Tapi ini hal-hal yang berumah tangga yang artinya seharusnya bisa diperbaiki. Apalagi sebagai orang yang punya figur agama ya. Saya nilai dia sering stres sendiri. Sering hal kecil dibesar-besarkan. Ada kan manusia seperti itu ya. Ya justru saya maklum. Tentang sikap Willy yang terlihat demonstratif saat memeluk Beta di pengadilan, apa makna sebenarnya? Spontan aja ya. Ya kan? Spontan aja kan, namanya juga gimana sih hubungan suami istri kan? Seperti Anda juga gak ketemu pacar kan? Istri anggap juga pacar kan? Ya kan? Ya, istri harus dianggap pacar. Mungkin saya udah nganggap istri jadi lain. Pemirsa, penyanyi Siti Nurhaliza berhasil mendekatkan Malaysia dengan masyarakat Indonesia lewat lagu-lagunya. Beberapa waktu lalu, Cek dan Dicek menemui Siti Nurhaliza di Malaysia dalam sebuah kampanye wisata di sana. Penyanyi cantik ini bercerita banyak tentang negaranya dan berikut petikan wawancaranya. Penyanyi asal negeri jiran Siti Nurhaliza ternyata begitu bangga dengan negaranya sendiri. Menurut penyanyi yang juga populer di Indonesia ini, banyak daerah-daerah di negaranya yang menjadi tempat favoritnya. Dua daerah yang sangat Siti favoritkan adalah kawasan Genting dan Cameron Highlands. Menurut Siti, kedua daerah itu berhawa sangat sejuk karena terletak di ketinggian bukit. Seiring dengan pernyataan Siti, baru-baru ini Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Malaysia menggelar acara tahunan bertajuk Citra Warna Malaysia 2002. Acara ini digelar memang untuk memperkenalkan daerah-daerah wisata Malaysia kepada dunia internasional. Cek dan Dicek yang mengikuti jalannya acara Citra Warna Malaysia 2002 tersebut berkesempatan mewawancarai Siti Nurhaliza. Siti bangga kerana seperti yang Siti katakan, mempunyai rakyat berbilang kaum tetapi masih lagi bersatu padu dan ada pelbagai hiburan dan ada adat resam yang berbeza-beza dan kita gabungkan dan kita satukan pada hari kita menyambut Citra Warna. Dan Siti sendiri
terlibat untuk Citrawana, satu penghormatan untuk Siti, untuk memperkenalkan lagu-lagu Siti dan lagu-lagu rakyat lah, lagu tradisional. Di antara tempat-tempat wisata di Malaysia, daerah manakah yang menjadi favorit Siti? Siti suka tempat yang sejuk sebenarnya dan tinggi di atas bukit. Itu memang di Genting mungkin, dan juga di Cameron Highland, tempat yang hijau kan. Pada acara Citra Warna Malaysia 2002, hadir juga Datuk Paduka Abdul Kadir Sheikh Fadzir. Beliau adalah Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Malaysia yang memberikan komentarnya seputar acara ini. Ya, sebagaimana yang pernah rata-rata diperdengarkan ya, kami ingin klaim bahwa Malaysia adalah truly Asia. Ya, sebenar-benarnya Asia. Ini benar sebab di Malaysia ni kita ada orang keturunan Cina, India, orang keturunan Melayu, Thai, Filipin, semuanya ada di Malaysia. Dan di Malaysia pula perlembagaan negara membenarkan rakyat hidup cara masing-masing. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan aktual yang berhasil dihimpun tim Cek dari Cek. Dalam sebuah pesta putau di sebuah rumah kos-kosan di Jalan Sawo 3 nomor 4 Manggarai Selatan hari Rabu lalu. Dalam penggerebekan itu, Putri Enteng Tanamal dan almarhumah artis Tanti Yosefa ini kedapatan tengah berpesta barang haram itu dengan sejumlah teman-temannya. Dari penggerebekan itu, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa 69 paket kecil putau, 3 alat suntik dan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Menyusul ditemukannya bukti-bukti tersebut, polisi kemudian menggelandang Joan Tanamal ke Polsek Tebet untuk diperiksa lebih lanjut. Saat Cek dan Dicek meminta keterangan dari Joan Tanamal sehubungan kasus penangkapannya itu, Joan tidak mau memberi komentarnya. Bahkan Joan terlihat selalu menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Nanti aja tolong. Perlu juga buat pembelaan. Iya, saya nggak mau komentar apa-apa dulu. Akan diekspos kan? Ya udah, ntar dulu gitu loh. Sehubungan dengan kasus penangkapan mantan penyanyi cilik yang dulu populer dengan lagunya yang berjudul Kodok Melompat ini, Kapolsek Tebet memberikan penjelasan kepada Cek dan Dicek. Berikut penjelasannya. Berdasarkan laporan dari masyarakat, kita melakukan penangkapan terhadap pelaku pengedar dan pemakai narkoba, yaitu khususnya pemakai putau, yaitu di Jalan Sawo 3 di daerah Manggarai Selatan, di sebuah tempat kos. Di situ kita dapatin ada suami istri pengedar dan 2 orang, sedangkan mereka sedang memakai semua, 4-empatnya sedang memakai. Jika terbukti sebagai pemakai, akan dikenakan pasal berapakah Joan Tanamal? Kita periksa belum selesai ya, kita terlibatan lebih lanjut kita udah belum selesai ya pemeriksaannya. Berita aktual lainnya datang dari aktor Deddy Mizwar. Kamis 6 Juni lalu, Deddy Mizwar hadir di Polda Metro Jaya sebagai saksi dan sekaligus sebagai korban penipuan yang telah dilakukan sebuah agensi iklan terhadapnya. Mengenai penipuan yang dialaminya itu, Deddy menjelaskan bahwa agensi iklan itu telah menipunya dengan cara meminta Deddy Mizwar menyampaikan ucapan selamat untuk sebuah program di salah satu stasiun televisi swasta, yang mana ucapan selamat itu nantinya akan dimuat di surat kabar. Namun sampai Deddy hadir di Polda Metro Jaya kemarin, iklan tersebut belum juga dimuat di surat kabar. Hal ini tentu saja membuat Deddy merasa telah dirugikan baik moral maupun materi. Mengenai munculnya kasus penipuan ini, berikut penuturan Deddy Mizwar kepada Cek dan Dicek. Seperti apakah penipuan yang telah dilakukan agensi iklan itu terhadap Deddy Mizwar? Iya itu tadi, karena masalah ucapan selamat untuk salah satu stasiun. Saya kira saya dapat laporan juga tadi seluruh stasiun diminta ucapan selamat kepada relasi-relasinya atau mitra kerjanya, mitra usahanya. Yang ternyata itu bohong. Kapan sebenarnya penipuan itu dialami Deddy? Sebulan 2 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. Yang transfer bukan saya, ya staf saya semua kan yang transfer. Saya jadi nggak begitu paham. Saya cuma lihat suratnya, saya disposisi, proses, udah. Jadi yang mengerjakan semua staf saya. Saya juga jadi kaget nih apaan. Ini ada emang betul gitu. Dengan penipuan itu, berapa besar kerugian yang Deddy derita? Ya udah store 4.400.000 untuk iklan di koran kan. Mas Deddy sendiri sudah store 4.400.000? Udah, kalau lihat datanya tadi udah. Bukan saya yang nyetor, soalnya staf saya yang nyetor. Jadi lihat datanya udah. Mengingat kedatangan Deddy ke Polda Metro Jaya sebagai saksi korban, lantas keterangan apa yang telah Deddy sampaikan ke aparat penyidik yang menangani kasus ini? Karena saya nggak tahu prosesnya seperti apa, saya cuma mendisposisi saja. Saya itu aja. Karena yang kalau mau ini ya nanti
ada 2 orang staf saya yang mungkin akan ditanya lagi karena prosesnya aja kan. Sekarang di dalam? Enggak, belum. Cuman bagaimana mentransfernya, kemana transfernya segala macam itu kan teknis saya nggak tahu itu.